قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwan dan akhwat, para abah dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian rutin bulanan kita membahas kitab Stop Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan terjemahan dicetak oleh Pustaka Imam Syafi'i, terjemahan dari kitab yang judul asalnya adalah Al-Unuf Al-Usari, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Selama ini mungkin Al-Unuf, yaitu kekerasan, kita hanya melihat dari sektor fisik saja, yaitu pemukulan, penamparan, tendangan, pelemparan. Ya, itu memang kekerasan secara zahir. Tetapi kekerasan dalam rumah tangga itu sangat banyak variannya. Termasuk juga kekerasan maknawi, yang mana di bab pertama dari kitab ini disebutkan di antara kekerasan suami terhadap istri. Pada pertemuan lampau, di antaranya adalah menghalangi istri untuk menemui anak-anaknya. Ini biasa terjadi pada hubungan yang telah bercerai, telah pisah, talak atau khulu atau fasakh atau disebabkan lainnya. Itu sudah kita bahas, alhamdulillah. Maka pada kali ini kita akan membahas kekerasan model kedua yang kadang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yaitu menghentikan pemberian nafkah kepada istri. Ya, menghentikan pemberian nafkah kepada istri. Ini mohon maaf suara anak agak berbeda ya, karena qadarullah kondisi tenggorokan tidak sefit biasanya ya. Alhamdulillah kita bisa tetap bersama di kajian ini ya. Bapak jangan di sebelah sana Pak, anak agak sulit nengok soalnya. Lagi nggak enak leher ini, lagi radang. Kalau radang tuh ngalir ke sini ini ya. Mau nengok pegel. Iya. Tapi kalau anak nggak lagi radang juga anak ingetin jangan di samping, jangan terlalu samping Pak. Emang pegel juga kalau nengok terlalu jauh. Iya. Jadi kekerasan maknawi yang dilakukan
oleh sebagian suami, dan sejujurnya banyak yang masuk ke atau banyak laporan maupun pertanyaan di beberapa tempat masalah suaminya tidak menafkahi, ya, baik di masjid ini atau lainnya. Secari kertas pertanyaan di antara kertas-kertas lainnya, suami tidak menafkahinya sekian bulan, padahal masih berstatus sebagai suami, tidak cerai dan apa, tidak, bahkan masih ada di dalam rumah, atau istrinya lah yang bekerja, kebalik jadinya, suaminya yang ngasuh anak, atau istri yang bekerja, anak dititip ke orang tua dan suaminya hanya mancing misalnya, ya. Hal-hal seperti ini banyak terjadi, dan ini bukan di kalangan yang antum lihat mungkin orang yang disebut awam atau apa, tapi bisa terjadi pada ikhwan-ikhwan kita yang ada di kajian-kajian sunnah, ya. Dan kadang-kadang ya, mengatasnamakan nama-nama ustadz tertentu. Artinya ya, dia ini biasa ngaji di ustadz fulan, atau ketika mau berhutang, kadang-kadang itu ada mau ngutang sama anak, ya. Kalau bilang antum ngaji di mana, dia tersebut ngaji, anak ngaji di ustadz fulan. Jadi kan kita merasa percaya sama dia. Tapi kemudian tetapi tidak pernah mau bayar hutang, dan ditanya ke istrinya, ini dia kerja apa? Nggak kerja ternyata. Maksudnya nggak kerja, nggak mencari penghasilan, nggak ada mau usaha, dan nggak ada mau usaha untuk menutup hutangnya. Hal-hal ini ada di bukan di sini, bukan kok ini mah, ya, maksudnya di kalangan kita lah, orang-orang yang telah Allah rezekikan hidayah untuk menuju sunnah, ya. Jadinya kemana ilmu itu gitu? Jangan sampai beralasan dengan tauhid atau beralasan dengan manhaj. Hal-hal seperti ini kemudian diremehkan. Padahal sehebat apapun kita itu memproklamirkan tauhid atau berusaha istiqomah dengan manhaj, toh nanti kita akan ditanya tentang nafkah anak istri kita. Misal kita di dunia ini Masya Allah dikenal istiqamah, ya, rajin ke masjid, pakaiannya mencerminkan salafi sejati dan seterusnya. Toh nanti sehebat apapun pujian orang-orang di dunia terhadap kita karena istiqamah kita, maka Allah Ta'ala akan mempertanyakan juga bagaimana nafkah kita terhadap anak istri kita. Maka dikatakan di sini nafkah dari suami kepada istri merupakan ketetapan syar'i yang tidak boleh diganggu gugat atau ditawar-tawar, meskipun istri seorang yang memiliki kekayaan dan berharta. Jadi suami ini tidak bisa nawar, ya, tidak bisa nawar, yaitu udahlah kamu tidak usah saya nafkahi lagi, tapi kamu tetap jadi istri saya. Ini tidak layak, ya. Tidak layak. Walaupun memang misalnya seluruhnya ridha, ya, karena sudah tidak butuh nafkah lagi, ya mungkin bisa, ya, tapi itu jarang terjadi. Untuk melepas tanggung jawab sama sekali itu nggak bisa. Meskipun istri seorang yang memiliki kekayaan dan berharta, pada asalnya suami tetap wajib untuk menafkahi istrinya. Tapi bagaimana kalau tadi kasusnya istri ridha? Ya, istrinya ridha nih. Mas nggak apa-apa lah, nggak usah nafkahin aku, yang penting kita tetap
bersama. Ya, kita tetap bersama. Istrinya kan punya harta banyak, suami kiri. Ya, itu mungkin nggak terjadi jemaah? Mungkin nggak? Mungkin. Baik. Istri ini kaya nih, ya, punya suami. Qadarullah, lawan dari kaya apa? Miskin. Ya, kiri. Memang pas sebelum nikah nggak bakal ngomong, sebelum nikah nggak bakal bilang ke calonnya, kamu saya nikahi tapi saya nggak mau nafkahin kamu, nggak bakal diterima kok itu mah, ya. Nikahin dulu baru ngomongin gitu kan. Nikah, pas nikah ketahuan malesnya, ya. Maka tapi istri mengalah, Mas, saya punya duit kok banyak, punya harta banyak, warisan, punya properti banyak, ya. Dah saya ridho kok Mas, saya ridho nggak dinafkahi secara zahir, ya. Saya ridho nggak dinafkahi secara zahir. Sementara emasnya ini miskin, emasnya itu suaminya. Taib. Apakah di sini dengan keridhaan si istri ini bisa jatuh kewajibannya atau tetap wajib? Tapi kalau misalnya suami nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, istri ridha karena bisa menafkahi diri sendiri, terus suami ini makan dari siapa? Istri, gitu ya. Boleh nggak seperti itu? Ini nggak normal, walaupun mungkin ya, tapi ini nggak normal dan ini salah konsepnya. Dari awal mula nikah pun sudah salah konsepnya. Konsep apa? Konsep kufunya salah. Ingat, kufu itu sepadan. Yang layak untuk mencari yang sekufu adalah perempuan, ya. Jadi perempuan, carilah suami yang sekufu atau yang lebih tinggi, entah dari segi hartanya, entah dari segi ilmunya, ya begitu. Perempuan jangan cari laki-laki yang di bawah kekufuannya. Bisa dipahami nggak cuma? Misalnya perempuan ini tajir dalam artian kaya, keluarganya juga kaya. Kemudian cari laki-laki yang qadarullah miskin dan tidak ada potensi untuk jadi orang kaya, baik dari penampakannya atau nggak ada potensi lah, dari ucapannya aja nggak ada potensi jadi orang kaya. Ini kayak bakal miskin terus nih orang nih, gitu. Salah ini konsepnya, walaupun sah nikahnya, tapi dari awal sudah salah konsepnya. Adapun laki-laki tidak harus mencari perempuan yang sekufu, baik dari segi ilmu maupun harta. Ya. Kenapa begitu? Karena laki-laki itu qawwam. Qawwam itu apa cuma? Pemimpin yang akan membimbing, yang akan mengarahkan. Maka nggak apa-apa kalau laki-laki misal cari perempuan yang ilmunya lebih rendah darinya, ya nggak apa-apa. Ya jemaah juga, ikhwan, para bapak juga kan berharap seperti itu ketika nikah. Jangan sampai nih istri saya lebih pintar dari saya. Tahu suami ini, calon suami ini, laki-laki ini mencari istri yang hartanya lebih rendah dibandingkan dia, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan jangan, standarnya naikin. Itu sekufunya perempuan yang nyari sekufu. Nah terus nanti gimana? Ya, kan laki-laki itu free. Kalau misalnya dia sekufu,
kalau misalnya laki-laki itu mencari standar yang tinggi gitu, di atas standar dirinya, padahal repot nanti laki-laki ini. Ya contohnya tadi, yang laki-laki ini misalnya qadarullah Allah Ta'ala uji dengan kemiskinan, dan dari tingkahnya juga kayaknya bakal miskin terus. Namun kemudian dia itu bercita-cita pengen nikah sama putri orang kaya, dan putrinya ini juga kaya, dan bapaknya itu juga kayaknya nggak lama lagi, dan sepertinya warisannya banyak. Gimana? Taib nanti misal nikah, apa kata orang-orang tentang suaminya yang kelihatan miskin? Dan juga mungkin bakal malas dia, atau bukan bakal dia memanfaatkan istrinya, atau memanfaatkan keluarga istrinya dan seterusnya. Ya, laki-laki nggak seperti itu. Jadi konsepnya itu yang saat di awal. Maka kalau kita punya anak gadis, ya, misalnya ada yang datang ke rumah kita untuk nazar atau ta'aruf, atau bahkan sampai tahap meminang atau melamar, ya, menghitbah. Hal-hal ini kita punya anak gadis. Maka kan kadang kalau perempuan kan nggak bisa mempertimbangkan dengan baik. Kita lihat nih laki-laki, kita lihat seberapa kufu dia dengan anak gadis kita dari segi harta, atau dari segi akhlak dan agama atau ilmu. Jangan sampai ilmu dari laki-laki ini lebih rendah daripada anak gadis kita. Ini ilmu yang jemaah sekalian harus terapkan nanti di rumah, atau kalau punya saudara nasihatin hal kayak gini jemaah. Karena tidak sedikit perceraian itu berangkat dari sini. Tidak sekufunya perempuan di atas standarnya laki-laki. Akhirnya cekcok nanti pas sudah nikah. Karena udah janji enak nikah, pasti dibantu Allah. Betul dibantu Allah, tapi juga ada perkakas yang harus diperhatikan sebelumnya. Ketidakcocokan disebabkan pihak perempuan itu lebih tinggi standarnya dibandingkan laki-laki. Ya begitu jemaah sekalian. Ya. Lagi kemudian kalau ternyata laki-laki malas dan anak gadis kita itu rajin, ini, waduh jangan. Tapi kan kalau misalnya negatif ketemu positif itu baru cocok. Enak ngomong kayak gitu, ntar kalau ada surat cerai baru nangis itu. Iya, nggak bisa dikiaskan begitu. Betul, kadang-kadang istri bawel, suami dablek, itu memang matching. Dan itu sunnah kauniyah, itu sunnatullah. Itu tabiat, itu emang udah diciptakan begitu. Kalau nggak begitu hancur. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini kebalik, istrinya diligent, rajin, pandai bekerja, suaminya pengangguran, malas, nggak bisa ini, nggak bisa, ya. Karena itu melawan sunnah kauniyah, melawan sunnatullah, dan melawan syariat Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian lain, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kalimat Allah Azza wa Jalla, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin. Qawwam ini pemimpin. Jadi qawwam, qaim artinya berdiri, mendirikan rumah tangga. Di sini ada faedah. Berarti keputusan-keputusan rumah tangga itu terbitnya dari laki-laki, dari suami. Ya, keputusan-keputusan rumah tangga yang apalagi yang besar-besar. Adapun keputusan-keputusan kecil seperti pemilihan kulkas, merek panci, itu bukan urusan suami itu. Nggak usah istri semua merek itu Pak silakan tolong pilih yang mana. Itu pusing suami pusing lihat kayak gitu.
Tapi untuk pemimpin itu untuk hal-hal yang besar. Makanya walinya untuk anak gadis bapaknya. Iya, misalnya gadis ini ada yang mau melamar. Ya. Bapaknya ridho. Tapi ibunya enggak, pon-potan langsung ibunya. Jangan sama dia, Pak. Pokoknya jangan. Kenapa? Mukanya menunjukkan masa depannya, Pak. Kamu kenapa kok nggak boleh? Dia kan baik, akhlaknya bagus insya Allah. Jangan Pak, jangan Pak. Ama itu aja, lo kayaknya masya Allah, ada YouTuber lagi dan seterusnya. Jadi walaupun ibunya nggak ridha, itu dalam syariat tidak dianggap. Yang terpenting walinya, yaitu bapaknya gadis ini. Ya, atau kalau misalnya bukan gadis janda, bapaknya janda ini, kalau misalnya masih hidup bapaknya. Itu baru pemimpin di situ. Kenapa rijal, yaitu laki-laki menjadi pemimpin untuk wanita? Karena kelebihan yang ada pada laki-laki dibandingkan wanita. Kelebihan yang membuat laki-laki ini lebih pantas jadi pemimpin. Wanita juga ada kelebihan yang lebih pantas untuk dipimpin oleh laki-laki. Ada kelebihannya tentunya. Ya, banyak kelebihan, masing-masing ada kelebihannya sehingga cocok di posisinya masing-masing. Nah, itu kelebihan laki-laki diantaranya adalah ya tidak mudah goyah dengan perasaan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan yang maknanya tidak beruntung suatu kaum jika dibina atau diurus oleh seorang perempuan. Jadi kaum dipimpin oleh seorang perempuan, tidak beruntung itu. Tidak beruntungnya dari apa? Ini tidak di dalam hadis cuman itu saja disebutkan oleh Rasulullah SAW. Namun di antara ilatnya, di antara sebabnya adalah karena kepemimpinan itu butuh keteguhan dalam berkeputusan. Dan umumnya laki-laki teguh dalam keputusan. Makanya laki-laki itu ndablek. Ya, dablek. Ya itu apa dablek tuh? Ya udah, gitu-gitu aja gitu, enggak mau diatur, tapi maunya ngatur. Adapun perempuan seringkali terbawa perasaan yang kadang-kadang berubah keputusannya, berubah sikapnya. Itu enggak bisa angin-anginan seperti itu jadi pemimpin. Itu diantara kelebihan laki-laki jadi pemimpin. Ya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan yang sebab kedua laki-laki jadi pemimpin karena infak, karena nafkah. Karena nafkah. Menafkahi itu ibarat tangan di atas, dinafkahi itu ibarat tangan di bawah. Ya. Jadi di atas. Seperti pemimpin menafkahi rakyatnya. Terserah walaupun yang dinafkahi itu maunya ngambil dari atas, ini ngasih dari bawah. Ya terserah mau kayak gimana, tapi dari kata Nabi SAW, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi menafkahi itu kan di atas berarti. Maka lebih berhak dia menjadi pemimpin, itu di antara sebabnya. Firman Allah Azza wa Jalla tentang nafkah At-Talaq ayat ke-7. Kalau tadi An-Nisa ayat ke-34. Ini kalau ummahat mohon maaf jika ada di antara suaminya misalnya yang qadarullah sengaja bermalas-malasan mencari nafkah padahal sangat butuh, tuturkan dalil. Surat An-Nisa ayat 34, Surat At-Talaq ayat 7. Kata Allah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah dzu sa'ah, orang yang mampu memberi nafkah, ya memberi nafkah. Hendaklah orang yang memiliki keluasan untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jadi sesuai dengan kemampuan dia memberi nafkah. Berarti nanti akan disebutkan
Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ada dua model orang, yaitu yang pertama dzu sa'ah, dan kedua man qudira 'alaihi rizquh. Yang pertama, dia punya keluasan rezeki. Ya, dia punya keluasan rezeki, maksudnya di sini keluasan rezeki ataupun keluasan kemampuan, baik skill, kesempatan dan seterusnya. Ada orang yang kedua, orang pria yang kedua disempitkan rezekinya. Dia udah berusaha sesuai kemampuan dia, tapi ya dapatnya segitu-gitu aja, masih kurang. Maka apa ketetapan Allah? Yang luas rezekinya ini, sesuaikan rezekinya itu, sesuaikan nafkahnya dia ke istri sesuai dengan kemampuan keluasan tersebut. Yaitu jangan pelit. Berapa dia penghasilannya sebulan? Misal 10 juta. Besar nggak itu jemaah? Hah? Besar nggak? Ayo besar, udah mau jam 10 nih, besar nggak? Relatif. Tapi dia hanya ngasih sebulanan buat istrinya, buat belanja 2,5 juta. Gimana tuh kira-kira? Dan dia punya anak 3 misalnya. Gimana kira-kira? Anak 3 makan di rumah semua. Gimana? Cukup gak kira-kira? Kalau makannya rumput sama bekicotnya mah nggak apa-apa mungkin. Tapi kalau misalnya dia makan nasi atau beras dan seterusnya, nggak tertalang segitu kan? Sepertinya ya. Iya. Belum jajannya, sekolahnya. Maka nggak bisa 10 juta, 2,5 juta buat anak istri nggak. Kalau untuk uruf di negeri ini nggak bisa itu. Rasionya itu nggak kena. Ya, zalim dan jadinya. Ini melanggar liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Lah terus 7,5 juta tuh dia buat apa coba tuh? Nah gitu kan? Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Nah, ada orang kedua nih, disempitkan rezekinya. Ya. Jadi cukup apa yang Allah rezekikan aja lah, sesuai apa yang Allah rezekikan. Misalnya dia tukang cilok, dagang cilok, ya. Sehari labanya misalnya cuman 70.000, ya udah, itulah yang dia nafkahi kepada anak istrinya. Dan kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa, kalau di sini illa ma ataha, Pak, jangan diubah. Illa usaha itu di surat Al-Baqarah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, ini ayat nih obat bagi yang punya penyakit males, ya, dan juga obat bagi yang mungkin hatinya sedih karena dia udah berusaha semaksimal mungkin, namun qadarullah masih segitu aja penghasilannya. Tapi percaya deh, suami yang betul-betul berjuang dengan betul-betul memeras keringatnya untuk keluarga, walaupun nggak seberapa gajinya, itu pasti berkah. Pasti berkah dan akan mendapatkan apresiasi dari istri, dan insya Allah anaknya juga jadi saleh salehah dengan perjuangan suami asal halal. Maka kata Allah, apa, saya ja'alullahu ba'da usri yusra, akan ada waktunya nanti akan Allah lapangkan. Kadang-kadang kan usaha pertama bisnis, baru buka lapak, buka ruko, biasa kan di pasar atau di mana, biasa orang-orang cuman ngeliatin, apaan nih baru nih, kayak ngeliatin. Kita kadang-kadang baper tuh kalau awal-awal tuh.
pengen ngomel, pengen lihat apa lu lihat, pengen kayak gitu kan nggak mungkin. Melihat doang, beli kagak, pengen kayak gitu. Ya, kita nawarin, dicuekin, disenyumin doang. Ya. Tapi yang sabar, saya ja'alallahu ba'da usri yusra, namanya jangan gitu awal-awalnya tuh. Orang observasi dulu lama-lama orang mulai deh. Mulai beli. Ya. Jadi ini juga obat bagi misalnya untuk ummahat yang suaminya itu sudah berusaha. Ahlu sunnah itu nggak harus kok jadi ahli herbal, tukang ruqyah, ahli bekam atau harus jadi ustadz. Enggak. Ustadz, suami saya tukang cireng, nggak apa-apa, halal. Apakah gara-gara tukang cireng dia jadi hizbi, sururi dia kemudian jadi gara-gara cirengnya dia? Enggak. Masa gara-gara cireng kemudian dia jadi ahlul bid'ah gitu? Enggak. Terus dia misalnya dagang roti, enggak masalah. Kita punya banyak ikhwan, murid-murid ikhwan ya, yang mereka itu masya Allah pejuang keluarga. Ya, jualan dimsum kemana-mana nih, sini ada juga, tapi belum datang orangnya. Ya, ada kemana-mana. Ya masya Allah. Itu berkah insyaallah, tidak masalah. Oleh pada waktunya itu insyaallah orang-orang seperti itu akan ada insyaallah jalan keluarnya yang lebih baik dari pekerjaan yang sementara itu insyaallah. Jadi yang penting saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Itu obat at-talaq 7 tuh. Silakan kalau ada ummahat yang suaminya qadarullah Allah uji dengan kekurangan, ini kasih ayat at-talaq ayat 7 ya. Dari Salman bin Amr bin Al-Ahwash, ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku bahwa ia menunaikan haji wada' bersama Rasulullah SAW. Beliau kemudian memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan peringatan serta nasihat seraya bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ketahuilah, berikanlah nasihat kepada kaum wanita dengan cara yang baik. Ya. Istausu bin nisa'i khaira bisa dua makna. Imma maknanya berikan nasihat kepada kaum wanita dengan cara yang baik, itu pertama. Imma yang kedua yaitu pergauli wanita, maksudnya istri ya, istri maksudnya. Pergauli istri dengan cara yang baik. Ya. Fa innama hunna awanun indakum. Sesungguhnya mereka itu seperti tawanan yang ada dalam kekuasaan kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalika illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Kalian tidak memiliki sesuatu dari mereka itu kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Fa in fa'alna, jika mereka melakukan perbuatan yang keji ya, keji ya, perbuatan keji, fahjuruhunna fil madaji', maka pisah. Maksudnya sini pisah apa? Pisah dari tempat tidur. Pisah tempat tidur, pisah ranjang ya. Ya, pisah ranjang. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kalau masih begitu juga maka boleh apa? Pukul dengan pukulan yang tidak mencederai. Sebagian ulama menstandarkannya yaitu memukul dengan siwak. Memukul dengan siwak. Cedera nggak kira-kira itu? Kalau masih bentuk pohonnya ya cedera itu ya. Tapi siwaknya ini udah batang ya. Pukul pakai siwak gitu. Ya, lebih dari itu janganlah. Dilempar pakai buku, galon apa jangan. Ya. Itu mencederai, berpotensi mencederai ya. Berpotensi mencederai. Ya, jangan, itu haram. Jadi kita nggak boleh, bahkan kemudian ini nanti. Oke, ini tidak ada di hadis ini. Tapi Nabi SAW dalam salah satu hadis melarang kita memukul bagian wajah.
wajah itu dilarang. Makanya nampar itu nggak boleh. Menampar nggak boleh. Menampar istri nggak boleh. Lebih nggak boleh lagi istri menampar suami. Ini tadinya tuh nggak ada di Indonesia tuh nggak kayak gitu. Tapi gara-gara sinetron. Di sinetron tuh banyak kayak gitu. Istri nampar suami. Iya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ketahuilah. Kemudian fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ini seperti surat An-Nisa. Nah, kemudian kata Nabi SAW, kemudian jika mereka, yaitu istri-istri, mentaatimu, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan istri. Ya. Apa maksudnya? Kalau misalnya istri ini udah tunduk ya dengan ketaatannya baik gitu, taat, maka jangan mencari-cari cara supaya dia itu membangkang. Sehingga misal kalau dia itu misal ada seorang suami tidak suka dengan istri yang kelas, mungkin nggak suka karena memang nggak suka. Kadang-kadang kan manusia kayak gitu, kadang-kadang hilang rasa sukanya, kadang-kadang gitu. Tapi istri ini baik, taat, patuh. Cuman suaminya ini karena nggak suka, mungkin pengen poligami atau apa, cari-cari cara supaya istri ini membangkang biar punya alasan supaya bisa poligami, atau punya alasan supaya bisa menceraikannya. Ini nggak boleh. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau emang istri ini udah taat sebenarnya, udah berusaha taat gitu loh, maka jangan cari-cari cara agar si istri ini membangkang. Jangan. Namanya perempuan, namanya manusia, kalau disulut lama-lama ya bakal membangkang juga gitu kan. Tapi nggak boleh seperti itu, ya. Nah, kata Allah di surat An-Nisa, keluar dari hadis ini karena ini serupa dengan surat An-Nisa. Kata Allah apa setelahnya untuk para suami ini? Karena para suami kan punya otoritas gitu kan, punya power. Istri ini seperti tawanan, ya, seperti tawanan, bukan tawanan, seperti tawanan, artinya dalam penguasaan suami. Nah, kalau istri ini udah masya Allah udah baik, ya, taat, tapi suami ada ide atau pengen sesuatu, namun tidak tersampaikan gara-gara istri ini. Tapi ya gimana ya, istri ini baik sih, tapi gimana ya, gitu. Maka dipancing-pancing gimana caranya supaya istri ini membangkang. Maka apa kata Allah setelahnya? Innallaha kana 'aliyan kabira. Jadi suami ini memancing-mancing supaya istrinya durhaka. Maka kata Allah, sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Maksudnya antum wahai suami itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Nanti lihat di hari kiamat antum lah yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Al-'Aliyyul Kabir. Ya, jadi justru harus bersyukur kalau punya istri yang masya Allah taat. Ya. Kemudian, ala inna lakum ala nisaikum haqqa, wali nisaikum alaikum haqqa. Ketahuilah kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan para istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Jadi sama-sama punya kewajiban untuk ditunaikan terhadap pasangannya. Apa haknya? Fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna wala ya'dhanna fi buyutikum man takrahuna. Adapun hak kalian atas istri, ya, hak laki-laki atas istri adalah jangan mempersilahkan orang-orang yang suami benci naik ke pembaringanmu dan tidak mengizinkan orang-orang yang kalian benci masuk ke rumahmu.
Artinya apa maksudnya? Di sini bisa artinya adalah hak suami untuk melarang istri bergaul dengan siapa. Hak. Bisa dipahami ya jemaah? Memang di sini ya rumah, ya ini zahirnya, makna zahirnya adalah anak ulangi ya. Adapun hak kalian atas mereka adalah hak laki-laki atas istri. Istri ini jangan mempersilahkan orang yang suami benci naik ke pembaringan tempat tidur. Dan jangan izinkan orang-orang yang kalian benci masuk ke dalam rumah. 2 hal. Paham gak di sini, Pak? Ya, kalau yang pertama itu berkaitan dengan zina nantinya. Artinya istri ini wajib menunaikan hak suaminya dengan menjaga kemaluannya. Bahwa itu hanya hak suaminya. Dan kemudian menjaga muruah dan kewibawaan rumah tangganya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi, jangan persilakan orang-orang yang suami benci naik ke pembaringan. Itu berarti menjaga kemaluan istrinya. Karena itu hanya hak suaminya, kelas. Oke. Nah, itu wajib dijaga oleh istri yang merupakan hak yang wajib dipenuhi terhadap suaminya. Dan yang kedua, jangan izinkan orang-orang yang dibenci suami masuk ke dalam rumah. Ini hak kehormatan rumah tangga. Hak kehormatan rumah tangga. Yang pertama tadi hak kemaluan itu berarti misal kalau istri ini, mohon maaf, istri ini dulu punya mantan. Ya. Dulu ini punya mantan. Atau mantannya dulu punya istri. Ribet kok kayak gitu. Istri ini punya mantan ya. Maka suami bilang, kamu blokir nomor dia. Boleh nggak? Bahkan ini bisa menjadi wajib. Karena udah sumbat itu, celah itu, ya kan? Blokir nomor dia. Udah blokir FB dia, IG dia, Facebook dia, apa lagi ya? Twitter dia. Atau kalau enggak kamu laporin akun dia. Enggak, kalau laporin enggak, itu enggak berhak ya. Nah, jadi blokir udah khalas. Udah finish sama dia, enggak usah ada lagi. Kontak sedikit pun enggak boleh. Ini hak suami untuk menasehatinya dan wajib atas istri untuk memblokirnya. Maka bagi ummahat misalnya, mohon maaf ya, kalau dulu ada pernah memadu kasih dengan sebelum kenal suami ya, itu enggak boleh itu, udah enggak boleh. Udah, maksudnya itu udah masuk hak suami untuk anti tidak lagi ada hubungan dengannya. Itu hak suami, kelas. Itu hak suami, ya, gitu ya. Dan itu termasuk bagian dari menjaga kemaluan, menjaga ranjang, gitu ya. Dan termasuk juga suami berhak untuk melarang tontonan istri misalnya. Misalnya dulu istri misal ya, saya kasih misal yang hampir mustahil aja lah ya, supaya gak ada yang ngerasa. Karena kalau yang mungkin nanti ngerasa. Misalnya istrinya dulu sangat ngefans sama Wiro Sableng misalnya. Hampir mustahil kan? Iya. Ya mau apa kalau anak sebutin laki-laki ganteng, ntar ada yang ngerasa, ntar keluar lagi naik motor udah cabut, nggak mau lagi ikut kajian anak. Misalnya makan Wiro Sableng misalnya, dulu suka banget itu atau sama
Kliwonnya si buta di gua hantu misalnya, suka yang ngefans berat misalnya, ya. Maka ketika udah menikah, di antara hak suami adalah udah dia nggak lagi nonton Wiro Sableng. Iya, karena dengan melihat Wiro Sableng itu dualisme nanti, dualisme cinta gitu loh. Ntar mohon maaf kalau misalnya nanti jima malah dia kebayangnya jima Wiro Sableng gimana, ya kan? Karena perempuan itu perempuannya tobiahnya itu harusnya satu gitu, satu saluran, satu ini aja, satu cinta aja. Iya, bisa bahaya. Jadi yang punya fans dulu siapa gitu, Wiro Sableng lah, udah stop lah. Ya, dah, ya wahai suamiku, demi cintamu, bukan demi cinta, untuk mencari ridha Allah lah. Dah, aku nggak bakal nonton Wiro Sableng lagi. Masya Allah, terima kasih sayang. Ya gantinya mungkin Kera Sakti lah. Habis kalau misalnya Anda sebutin yang kekinian, ntar ibu-ibu ada yang ngerasa. Taib. Kemudian yang kedua yaitu tidak mengizinkan orang-orang yang kamu benci masuk ke dalam rumahmu. Ini bisa makna zahir, yaitu benar-benar maksudnya adalah jangan sampai orang yang nggak disukai suami masuk ke rumah. Nggak disukai suami ini nggak mesti berupa laki-laki ya. Ya. Kadang-kadang suami itu tetangga kita itu, Bu Fulanah, dia itu suka ngomongin orang. Ya. Udah, nanti kalau misal dia bertamu, jangan dikasih ke sini. Ntar kamu terpengaruh sama dia. Nah ini juga berhak. Maka kalau misalnya Bu Fulanah ngetok pintu, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Dia Bu Fulanah mau masuk, maaf Bu, belum bisa, lagi kotor rumahnya gitu. Apapun alasannya gitu ya, nggak boleh masuk. Demi menjaga amanah hak suami. Begitu. Masuk juga ke dalamnya, ke dalam rumahmu, apapun siapapun yang dengan bergaul pada istri itu akan mengetahui rumah tangganya. Yang itu tidak disukai oleh suami, itu adalah hak yang wajib ditunaikan. Ya. Begitu. Ini kadang-kadang dilanggar oleh sebagian dari orang. Ya. Misal suami nggak mau privasi rumah tangganya diketahui walaupun sama teman-teman perempuannya istrinya. Kamu jangan ceritain tentang saya ke teman-teman kamu, jangan deskripsiin saya, gaji saya berapa, nggak boleh. Maka ya haknya adalah tidak boleh menceritakan. Begitu. Taib. Ala wa inna haqqahunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Ketahuilah hak mereka atas kalian, haknya istri atas suami adalah hendaklah suami ini berbuat ihsan, ini berbuat baik kepada mereka, kepada istri, fi kiswah wa ta'am, dalam urusan makan dan pakaian. Dalam urusan makan dan pakaian. Ingat, ini bukan pembatasan ya cuma dua itu doang, enggak. Bukan pembatasan cuma bukan dua itu saja, banyak hal. Tapi ini diantara yang asasi. Berbuat baik dalam urusan makan dan pakaian. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu dari segi tempat tinggal. Ya. Karena itu hak istri juga, itu tempat tinggal. Dan makna dari tempat tinggal bukan memiliki rumah. Memiliki rumah bagus, alhamdulillah. Tapi ngontrak juga nggak masalah, ngekos nggak masalah. Yang penting itu sudah
masuk dalam berbuat ihsan sesuai dengan kemampuan. Ya. Begitu. Jadi terkait makanan, ini berarti kan nafkah ini ya. Nafkah makanan, nafkah pakaian, tempat tinggal. Ya, seperti itu. Baik, kemudian dari Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi. Baik, sebelumnya, kenapa kok tadi seperti beda banget ya antara hak yang wajib ditunaikan istri dan hak yang wajib ditunaikan suami? Ya beda, karena peran dan konsekuensi beda, makanya seperti itu. Coba kalau dibalik susah. Taib, suami perannya adalah mencari nafkah, maka haknya seperti ini. Istri perannya adalah menjaga rumah tangga, maka haknya adalah itu. Coba kalau misalnya seorang istri pergaulannya bebas, dia bebas bergaul sama laki-laki manapun, dia bebas nonton sama siapapun, pasti hancur tuh rumah tangga. Berantem sedikit itu bukan kehancuran. Tapi kalau udah saling bodoh amat, nggak peduli, itu kehancuran. Tapi kalau berantem sedikit tapi masih peduli, itu alhamdulillah. Makanya seorang istri di sini juga penting sekali untuk tidak mempersilahkan. Yang tadi hak pertama yaitu hak menjaga kemaluan. Hak yang kedua hak menjaga apa? Kehormatan rumah tangga. Iya. Nah, betapa banyaknya istri yang kemudian tidak bisa menunaikan hak menjaga kemaluan atau tidak bisa menunaikan hak menjaga kehormatan rumah tangga disebabkan suami yang tidak menunaikan hak nafkah. Ini banyak. Dan bahkan rata-rata asli istrinya itu baik sekali. Tapi gara-gara nafkah suami yang seret dan kurang pedulinya suami, akhirnya istrinya kemudian mau curhat kemana bingung. Ya udah, keluarlah kemudian. Coba kalau misalnya suami nafkahin mampet gitu, ya kan kemudian istrinya curhat ke siapa? Curhat ke suami. Lah orang ini penyebabnya suami, masa curhat ke penyebabnya, ya kan? Suaminya bisa nafkahin. Mas, Masya Allah mas, kita kok miskin banget ini mas. Aku tahu, kata suaminya. Iya. Ya sama aja kan, muter-muter gitu aja. Dan ini banyak kasus. Akhirnya ya udah jadi bom waktu. Pada waktunya nanti meledak. Akhirnya istrinya mungkin curhat ke tempat lain, ke suami lain. Iya, aku suami lain sih. Ke suami orang, ya, atau ke ustadz orang, atau ke ustadz yang merupakan suami orang, ya, dan seterusnya. Atau ke teman lamanya yang masih membujang, atau ke mantannya, atau ke kenalannya, atau ke ummahat lainnya, ya, itu mulai bocor. Tadinya baik, penyebabnya ini karena nafkah kurang. Iya. Itu satu sisi ya. Sisi lain pernah juga beberapa kali saya lihat ada suami yang nafkahnya Masya Allah, kerjanya di bank, pakai huruf K, bank, ya, iya. Karena kalau pakai G ntar kayak tukang bakso lagi, bank, ya. Kerja di bank dan direktur pula, ya. Tadinya itu bukan direktur, maksudnya biasa aja, tapi kerja di bank mulai banyak duit itu, tapi haram ya. Dulunya kenal sunnah, keluarga ini kenal sunnah, Masya Allah, suka ngaji gitu. Setelah jadi direktur, udah beda, tur kemana-mana, ya.
Bocor nggak? Bocor tetap. Bocor dari segi apa? Dari segi selfie-nya bocor. Setiap hari update kemewahan, jalan sana sini, masya Allah. Itulah hati-hati. Kalau ini yang harus diwaspadai dari sisi perempuan, kadang-kadang nggak bisa memendam perasaannya. Perasaan sedih nggak bisa terpendam, tercurahkan ke orang. Perasaan bahagia nggak bisa dipendam, maka dicurahkan juga. Perasaan bahagia sekali. Tapi bahagia ini dicurahkan bukan supaya orang juga senang, atau bukan supaya orang juga mendapatkan kebaikannya, bukan. Apa namanya? Pamer. Iya, pamer. Kemudian, lihat nih suamiku masya Allah ya, nafkahin aku, suamiku masya Allah royalnya luar biasa, suamiku, dan seterusnya. Pamer. Piring-piring mewahnya dipamerin, rumahnya dipamerin, ke Prancis dipamerin, dan seterusnya. Belum ngerasain ini umahat. Kalau misalnya udah ada di message suaminya, atau menawarkan diri, seorang perempuan menawarkan diri, kayaknya suaminya itu masya Allah ya, boleh nggak saya joinan misalnya. Kira-kira apa tanggapan umahat yang pamer ini? Pasti mencak-mencak. Seandainya dia memang pengen memamerkan karena pengen apa? Orang mendapatkan kenikmatan, pasti dia terima itu, tapi nggak terima. Kenapa? Karena pengen pamer. Inilah hati-hati dalam melukiskan perasaan ya keluar. Itu diantara penyebab hancur rumah tangga. Dikatakan di sini ada yang bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya? Apa hak istri atas suaminya? Beliau menjawab, an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita, yaitu kamu memberinya makan bila kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu berpakaian. Artinya apa? Artinya standar makanmu maka seperti itu, maka ya udah, itu juga yang kamu berikan kepada istrimu. Ya, begitu. Dalam riwayat lain, at'imuhunna mimma ta'kulun waksuhunna mimma taktasun wala tadribuhunna wala tuqabbihuhun. Memberi mereka makan dari apa yang kalian makan, memberikan pakaian seperti kalian berpakaian, jangan memukul mereka. Jangan memukul mereka. Hukum asal memukul istri haram. Hukum asal memukul istri haram, kecuali kecuali dengan dua syarat. Hukum memukul istri haram kecuali dengan dua syarat. Pertama, terjadi nusyuz. Terjadi nusyuz, nanti Anda jelaskan. Terjadi nusyuz. N-U-S-Y-U-Z. Nusyuz. Ya. N-U-S-Y-U-Z. Nusyuz. Terjadi nusyuz. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah diberikannya nasihat dengan hikmah, baru boleh dipukul. Itu pun pukulannya tadi yang saya sebutkan. Jadi yang pertama, syarat pertama apa? Hukum asalnya memukul istri haram, kecuali dengan dua syarat. Jika terjadi apa? Nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu adalah, nusyuz secara bahasa ya. Nusyuz secara bahasa artinya irtifa', meninggi. Udah mulai paham di sini. Nusyuz secara bahasa artinya meninggi. Ya. Meninggi di sini apa? Meninggi di sini bisa dalam artian meninggi dari segi sikap, yaitu merasa lebih tinggi daripada suami. Wah, ini banyak di sinetron ini. Ya. Meninggi dari segi sikap, ini bisa. Di antara contoh meninggi dari segi sikap kan kadang-kadang ngomong sama suami tiba-tiba lu. Apa lu? Emang lu siapa? Ya suami, saya suami kamu. Terus kalau suami lu kalau lu suami gua berhak gitu ngatur-ngatur gua. Nah, ini mulai meninggi nih.
Ini nusyuz namanya. Mulai songong. Bisa juga meninggi dari segi suara. Bukan dalam rangka hajat ya. Kalau meninggi dari suara dalam rangka hajat, manggil dari jauh misalnya, itu nggak masalah. Ya, itu nggak masalah. Ya, jangan misalnya istrinya lagi hujan tiba-tiba, ya, terus ngangkat jemuran, pak, tolong pak, ya. Istilah orang Banyumas, pak tolong pak, angkat pakaiannya, gitu. Atau kalau Betawi, bang, gitu, keras suaranya, ya, keras suaranya. Suaminya datang, kamu baru hujan aja udah nusyuz, kamu udah durhaka kamu suami. Bukan durhaka bang, ini emangnya jauh. Kok ini nggak apa-apa, ini nggak masalah. Tapi meninggi di sini dalam ketika misal marah, suara ditinggiin. Nah ini termasuk nusyuz. Terjadi nusyuz ya. Tapi kalau terjadi nusyuz gini, apakah langsung dipukul? Nggak boleh. Harus apa? Step kedua, syarat kedua, yaitu apa? Diberikan mau'izah. Ya, fa'idhuhunna, diberikan mau'izah. Apa itu mau'izah? Nasihat yang baik, mau'izah. Kamu jangan kayak gitulah, itu nggak bagus ya. Pak, angkat suara kayak gitu sama suami, itu nggak bagus, itu durhaka gitu. Kasih tahu, ingetin, karena kan kadang-kadang silap ya. Nah, kalau misalnya tetap aja dia angkat suara, baru boleh dipukul. Namun dipukulnya juga jangan pukulan yang mencederai. Ya, tadi juga anak kasih tahu, para ulama sebagiannya memberikan batasan, yaitu barang seperti siwak, berarti semacam pulpen, ya pulpen. Iya. Jadi memukul istri, cari pulpen dulu. Ntar dulu, saya pukul kamu. Pukul aja. Emang berhak kok aku dipukul mas, gitu. Ntar saya cari pulpen dulu ya. Nggak ada, ke warung dulu beli. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu di surat An-Nisa. Tadi di surat An-Nisa ayat 34, tapi di sini nggak ada sambungannya, yaitu di kalimat, lihat di sini, kalau misalnya bisa dibuka, alhamdulillah, karena ini dalilnya pas. Ya. Kata Allah Taala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Afwan, anak kurang satu berarti, astagfirullahaladzim. Ada 3 step berarti, afwan. Astagfirullah, ada 3 step. Ke skip 1 tadi. Ya. Jadi tadi yang pertama apa? Terjadi nusyuz. Kalau nggak ada apa-apa, dia nggak bakal apa, pengen mukul aja. Ya nggak boleh lah, apa urusan dia dipukul. Ya. Atau habis dimarahin bos, dijewer sama ustadz misalnya. Kemudian kok dijewer sama ustadz? Dimarahin sama bos, atau dipecat, atau jalanan padat banget ya, macet banget Jakarta habis pandemi ini ya, pas naik motor macet banget, berazam kemudian di hati pas macet-macet, ntar awas istri saya pukul nanti. Ini nggak ada urusan. Sampai rumah istri udah nyambut, assalamualaikum, waalaikumsalam mas, masya Allah capek ya, apaan kamu, macem-macem kamu. Nggak ada nusyuz kok, tiba-tiba mukul gitu loh. Ingat, pertama terjadi nusyuz. Kedua, syarat kedua apa tadi? Dinasihati dulu. Kalau emang terjadi nusyuz, step kedua dinasihati dulu. Yang ketiga nih, anak tadi lupa, yaitu kalau masih dinasihati masih begitu aja, masih nusyuz, maka barulah apa? Pisah ranjang. Dah, nggak mau tidur baru. Pisah ranjang di sini bisa dalam artian yang tadinya antum selalu tidur di samping dia pas
di samping gandeng tangan atau pelukan, maka antum tidur walaupun sekamar di sisi lain. Misalnya istri antum di kasur, antum di kolongnya. Enggak lah, itu nggak mungkin lah kayak gitulah. Misalnya antum di luar kamar, ya, makanya nih masuk ke dalamnya. Atau dalam hadis juga ada dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh memulangkan istri sementara ke orang tuanya kalau terjadi nusyuz, boleh. Kalau dinasihati masih susah, udah kamu balik dulu sana ke rumah orang tuamu. Ingat kalimat, udah kamu pulang aja ke rumah ibumu. Walaupun itu kalimat lagu ya, tapi itu bukan berarti talak. Ya. Itu bukan talak. Ya. Misal atau istrinya bilang, "Udah Mas, pulangin aja aku ke rumah ibuku," gitu. Ya. Atau ayahku katanya. Kamu mau yang mana, ibu atau ayah? Ibu sama ayah kamu aja udah cerai, itu buktinya beda rumah. Ya. Ya udah ibu aja dah. Udah sana pulang. Ongkosnya, air muka kamu kemana ongkos? Kalau kayak gini nggak wajib ngasih ongkos, nggak wajib. Karena nafkah di sini nggak ada timbal balik kebaikan dari dia. Udah kamu pergi sana. Oh jadi Mas khusus saya, kan tadi kamu yang minta. Dah sana. Apakah ini berarti talak? Bukan. Oh ini terjadi loh Pak, terjadi di beberapa rumah tangga. Bahkan yang udah kenal Islam, maksudnya udah mulai ngaji, itu kemudian udah istrinya akhirnya, udah aku ke rumah ibu aja dah. Udah aku pulang, nggak tahan sama Mas. Ya udah sana. Itu ditafsirkan oleh keluarga isi istri sebagai apa? Cerai. Itu bukan cerai, karena kalimat tersebut bukan kalimat cerai dan perbuatan tersebut tidak berkonsekuensi cerai. Tapi itu boleh. Kalau udah step dinasihati nggak mau, udah bisa. Bukan pisah phone. Maksudnya di sini pisah rumah. Nanti baikan, sulh baru. Ya. Tapi pisah ranjang misalnya. Setelah pisah ranjang, masih aja membangkang dia, baru boleh memukulnya. Jadi memukul ada 3 kriteria yang memang itu lama itu. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba mukul, membangkang sedikit langsung pukul, salah. Begitu ya. Ya. Baik. Itu syaratnya tadi. Baik, kemudian udah jam segini aja jemaah sekalian. Ya, itu kewajiban dari suami, berikan makan sesuai dengan makananmu, pakaian sesuai dengan pakaianmu, jangan menjelekkan wajahnya. Jangan memukul mereka dan jangan menjelekkan wajahnya. Ya, la tuqabbih al-wajh. Kalau seorang di sini takbihul wajah, itu kadang-kadang orang Indonesia kadang-kadang lakuin itu, menjelekkan muka. Ya, muka lu tuh kayak, nah sebutin tuh binatang apa, daftar isi itu. Iya, saling saut-sautan, ngejelekin wajah masing-masing. Ya. Kalau seorang suami marah kepada istrinya, nih banyak nih. Biasanya suami memutus dan menahan nafkah yang Allah wajibkan untuk diberikan kepada istrinya. Ya, ini nggak boleh dia lakukan. Karena pemberian nafkah itu tidak harus didasari perasaan cinta, nggak harus. Ya, jika kebersamaan sudah tidak ada lagi, lantas nafkahnya ditahan, enggak. Dan si istri diperbolehkan dalam kondisi seperti ini mengambil sebagian harta suami sebatas memenuhi kebutuhan, tidak memudaratkannya dan menyanyiakan hartanya. Jadi misal, suami ini sebenarnya nggak suka lagi sama istrinya. Mungkin mohon maaf, istrinya udah agak menua atau udah tidak sebaik dulu lagi atau gimana, tapi masih mempertahankannya. Berarti masih wajib menafkahinya. Tapi suami ini merasa, nggak usah lah. Gak usah nafkahin lah. Atau dinafkahin cuman sedikit, gak cukup.
maka diperbolehkan untuk mengambil beberapa harta suaminya sesuai kebutuhan istri atau anak-anaknya. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Hindun bin Utbah berkata, wahai Rasulullah, suamiku Abu Sufyan seorang yang pelit. Itu kata Hindun. Ya. Kalau ada pertanyaan segera diberikan ya. Kalau ada pertanyaan segera ya, karena nggak lama lagi selesai ini. Ya, Hindun bilang, ya Rasulullah, suamiku itu, yaitu Abu Sufyan, itu seorang yang pelit. Dan ini bukan ghibah. Dalam urusan istifta, meminta fatwa dan meminta taujihat, meminta pembimbingan, ini bukan ghibah. Ya, Rasulullah kenal Hindun, Rasulullah kenal Abu Sufyan, dan Rasulullah sebagai guru mereka semua gitu, sebagai Rasul kita semua ya. Maka misal saja, ana tahu antum dan ana tahu istri antum. Terus istri antum ngomong ke ana, Ustaz, suami ana pelit. Kalau memang untuk mencari jalan keluar, boleh ngomong gitu. Suami ana pelit, kira-kira gimana ya Ustaz solusinya supaya ana dapat nafkah? Nah ini boleh seperti itu ngomongin. Tapi kalau cuma ngobrolin, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, kenapa? Suami ana pelit. Terus kenapa? Ya udah gitu aja Ustaz. Ini ghibah. Enggak ada urusan apa. Antum ini ngebebanin ustadznya namanya. Ustadznya tadi enggak tahu dia pelit, akhirnya tahu dia pelit. Ya. Jadi ini Abu Sufyan seorang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang memadai untukku dan anak-anakku kecuali yang aku ambil dari hartanya sementara dia tidak tahu. Maka Rasulullah ya enggak apa-apa itu. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah apa yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik. Maksudnya dengan bukan ini lafalnya maknanya dengan cara yang baik, yaitu ini maksudnya adalah dengan kuantiti atau kadar yang dimaklumi secara urf gitu loh. Ya. Misalnya istri ini hanya dikasih oleh suami 1 juta per bulan. Ya. 1 juta per bulan, sementara dia juga punya anak dari suami ini dan masih berstatus suami istri. Dan kebutuhannya nggak bisa 1 juta doang, 3 juta lah gitu loh. Akhirnya ditilep sama istri ini 2 juta. Anda juga nggak tahu dari mana, ya caranya gimana nggak tahu. Pokoknya bisa aja, udah antum nggak usah mikirin gimana caranya, pokoknya bisa lah gitu ya. Tiba-tiba dapat aja tuh istri, ya ngambil gitu aja 2 juta, ya, tanpa sepengetahuan suaminya. Boleh, tapi bil ma'ruf, ya sesuai dengan kebutuhannya. 3 juta itu, 2 juta itu. Gitu, 2 juta kebutuhannya. Kebutuhan saja. Adapun kalau untuk perhiasan itu nggak boleh untuk ngambil dari harta suami semaunya, nggak boleh. Misalnya kebutuhannya primer cuman 3 juta per bulan, tapi hanya dikasih 1 juta, maka dia boleh ngambil 2 juta lagi. Kayaknya 2 juta kayak kurang asik nih. Tambahlah 2 juta lagi lah, 4 juta, akhirnya 5 juta. 2 juta lagi buat apa nih 2 juta berikutnya? Perhiasan, shopping, ya dan seterusnya. Nah ini nggak boleh, malah haram itu yang seperti itu. Bil ma'ruf, sesuai dengan nafkah yang ma'ruf, yang wajibnya saja. Sifat paling tercela yang dimiliki seorang suami adalah bakhil dan pelit. Ya, bakhil dan pelit. Ia enggan memberikan nafkah kepada keluarganya dari rizki yang telah diberikan Allah kepadanya. Ambisinya hanyalah mengumpul, menahan, menghitung-hitung dan menjaga hartanya hingga ia menjadi budak harta dalam hidupnya, sedangkan keluarganya tidak memperoleh hartanya dan tidak bisa mendapatkannya. Kata Nabi SAW, syarru ma fi rajulin syuhun hadi'un wa jubnun khali'un. Sifat terburuk yang ada pada seorang laki-laki adalah kekikiran yang membuat resah dan pengecut yang menyedihkan nyali. Jadi ada 2 orang, kaya tapi pelit, punya harta tapi pelit. Dan orang kedua pengecut. Ini nggak enak jadi suami kayak gini, punya suami kayak gini nggak enak. Punya duit tapi pelit, nafkahnya kurang.
Ada suami lain, dia mampu tapi pengecut. Artinya dia bisa bekerja tapi nggak punya nyali, nggak mau kerja, malu males Nah ini dua ini nggak pantas jadi suami gitu loh. Ya. Kikir rajulin suhun hali', kikir itu bikin resah, dan jubn khali', pengecut itu bikin nyalinya ciut. Sikap atau rasa kecut itu bikin nyalinya ciut. Jadi begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Dan untuk misalnya nafkah, ini kan tadi kita bicara tentang nafkah istri pada umumnya. Kalau untuk misalnya nafkah untuk dia punya lebih dari satu istri, dan Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan di hari tiada naungan kecuali naungan darinya. Itu yang paling pertama yang Rasulullah sebutkan itu adalah al-imamul adil. Imam yang adil. Imam yang adil. Imam yang adil itu, imam di sini mencakup baik imam kekuasaan daerah seperti pemerintahan, dan juga imam dalam skala keluarga. Imam terhadap istri-istrinya jika lebih dari satu, dan imam terhadap anak-anaknya jika lebih dari satu anak. Itu masuk juga itu. Jadi kalau seorang bapak, istri satu, punya anak berberapa, 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya, dan bapak ini imam yang adil terhadap anak-anaknya, alhamdulillah. Ya, itu masuk insyaallah ke dalam hadis tersebut. Atau bapak ini punya istri lebih dari satu dan adil terhadap semua istrinya, itu juga alhamdulillah masuk dalam ini. Yang susah itu, lebih susah adalah apa? Imam pemerintahan. Ya itu. Ya Allah a'lam. Kita nggak mau bahas lebih lanjut kalau itu mengerikan. Nah, kalau misalnya imam terhadap anak, adil terhadap anak, itu bagaimana konsepnya? Sama seperti adil terhadap, ya jazakallah. Masya Allah, ini beneran ini 10.36 ini beneran segini ini. Bisa dicicil nggak ini kira-kira ini? Wah, malah panjang-panjang ini, Masya Allah ini. Saya ngomong apa tadi jemaah sekalian? Imam terhadap anak, ya. Adil terhadap anak. Jadi adil terhadap anak dan adil terhadap para istri, adil terhadap anak-anak dan adil terhadap para istri. Ya, dari segi nafkah. Adil dari segi kewajibannya. Adil dari segi kewajibannya itu tidak melazimkan persamaan. Ini kaidah penting. Adil ketika itu masih dalam urusan kewajiban, maka tidak diwajibkan untuk sama. Dipahami kalimatnya jemaah sekalian? Karena mungkin sebagian kita punya anak lebih dari satu, atau sebagian kita punya istri lebih dari satu. Adil dari segi kewajiban tidak diwajibkan sama. Nanti Anda kasih contoh. Adapun adil dalam urusan hadiah, maka wajib sama. Ya, gitu. Pahami baik-baik ya. Adil terhadap anak-anak, berapa anak gitu, dan adil terhadap para istri. Kalau dari segi kewajibannya, maka tidak mewajibkan persamaan. Tapi dari segi hadiah mewajibkan sama. Saya kasih contoh. Kita punya 3 anak. Satu 3 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga kok gitu sih? Enggak, yang pertama 9 tahun SD, atau
Yang pertama SMP, yang kedua SD kelas 3, yang ketiga TK misalnya. Adil dalam urusan kewajiban menafkahi mereka, nggak bisa disamain, ya nggak? Nggak bisa samain. SPP-nya beda masing-masing kan ya. Nggak mungkin dong kita protes ke TK mereka. Nggak mungkin dong kita protes ke SMP. Pak, kok ini SMP untuk anak saya 250.000 per bulan, 300.000 per bulan. Anak saya yang TK 3 aja. Anak saya ketiga yang TK aja SPP cuma 100.000. Saya harus adil, Pak. Beda kan? Beda. Tapi bagaimana dengan jajan? Jajan ini masuk ke nafkah wajib, bukan hadiah. Jajan harian, sekolahan masuk ke nafkah wajibah, bukan hadiah. Maka tidak wajib sama, dan justru konyol kalau sama. Ya. Gimana sama? Anak TK dikasih berapa sih sekarang? Anak jajan berapa sih anak TK? 100. Itu zaman beda, zaman Benyamin itu 100 itu. Berapa sekarang mereka jajan? 10.000. Masya Allah. 10.000 itu 10 hari aja udah bisa beli voucher game itu. 5.000 lah, Pak. Atau 5.000 lah, itu pun masih harus orang tuanya yang beli kan. Nggak bisa anak TK beli. Anak TK nggak punya uang jajan independen lah. SD lah, kelas 4 ya misalnya. Berapa? SD kelas 4 berapa, Pak? Jajan-jajan cimol, cireng, citos dan seterusnya itu, Pak. Anda nggak tahu update harga terbaru cireng berapa? Anda nggak tahu. 7.000, 10.000 lah anggap ya. Apakah anak SMA juga mau segitu? Nggak mau. Belum angkotnya beda. Ya. Nah terus ketika mereka ada kebutuhan misalnya, wah mau les, nah les, kebutuhan, kita mampu, beda harganya. Nah ini bukan masuk hadiah. Tapi kalau urusan hadiah wajib sama. Ini bedain jemaah sekalian. Hadiah wajib sama. Apa contohnya? Antum pulang dari kantor, anak 4. Weh, antum bawa hadiah. Oh ini Masya Allah, ini bapak bawain aqua. Harus sama, ukurannya sama. Sama. Iya, kalau hadiah sama. Ya aqua. Masya Allah. Iya, yang penting kan hadiah, yang penting kan adil gitu. Atau bawa apa hadiah gitu. Walaupun mungkin hadiah tersebut tidak sama persis, tapi seenggaknya usahakan samalah dari segi harganya atau nominalnya atau apanya, atau dari segi kebutuhannya sama. Begitu ya? Iya, begitu ya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu Mas. Itu standar umumnya begitu. Begitu juga dengan para istri ketika punya lebih dari satu. Untuk nafkah yang wajib tidak mewajibkan sama. Karena kebutuhannya beda-beda, anaknya beragam, modelnya beda-beda, dan juga umurnya beda-beda. Tapi untuk urusan hadiah, punya 3 istri atau 4 istri, istri pertama dalam keadaan istri 4 nih, istri pertama dikasih emas. Berapa emas tuh? Habis 20 juta, maka istri 2, 3, 4 juga harus dikasih emas dengan harga yang sama. Kok masih ada yang nanya ini aja belum selesai ini? Ya, bismillah, ana tanya. Masya Allah. Bagaimana jika seorang istri minta cerai dengan alasan si suami yang gajinya 10 juta? Wih, persis dengan cerita tadi itu, 10 juta. Tidak memberi nafkah yang mencukupi untuk istri dan kelima anaknya. Sehari cuman kasih nafkah 50.000. Apakah si istri berdosa meminta cerai dari suami model seperti ini? Sudah minta ditambah nafkahnya baik-baik tapi tetap tidak dikasih.
50.000 10 juta sebulan. 50.000 kali 30 berapa jemaah? Berapa? 1.500.000. Wah, ini suaminya kebangetan. Anak aja contohnya tadi 2,5 juta kok. Ternyata ada yang lebih buruk dari contoh ternyata. Sebenarnya minta cerai itu tidak recommended ya, cuman ini suaminya memang qadarullah ma syafa'ala ya. Ya ini sebenarnya berhak, istri tidak berdosa ketika meminta cerai dari suami model seperti ini. Tapi gini loh, kalaupun minta cerai, suami ini tetap wajib untuk menafkahi anak-anaknya gitu loh. Maksud saya, ketika masih berakad saja, masih masih status suami istri saja sekian doang, apalagi kalau sudah pisah, khawatirnya nggak ini gitu loh, loss sama sekali nggak nafkahin gitu loh. Kecuali kalau istri ini punya penghasilan lebih ya tafadhol, dia gugat cerai nggak masalah, nggak berdosa kalau memang kasusnya seperti ini ya. Cuman dipertimbangkan lagi ya. Saya pikir itu berarti uang 8,5 juta itu kemana gitu loh. Bismillah. Bisakah seorang istri meminta cerai karena suami hobi porno sebelum dan sesudah nikah? Oh, kalau ini memang tabiat. Ya, kalau ini memang tabiat. Masih dengan hobinya karena dia sebelum dan sesudah, sebelum nikah sudah seperti itu. Dan selalu sibuk dengan hobinya. Masya Allah. Selalu sibuk dengan hobi porno gitu. Dan tidak peduli dengan anak istrinya. Hanya bisa kasih makan saja, tidak pernah ngobrol apalagi membimbing keluarga. Dan suami sudah beberapa kali nikah siri tanpa sepengetahuan istri. Kok apes banget ya orang-orang ini ya? Dan ibunya suami juga pernah bilang ke istrinya, istri durhaka. Aduh, antum nambah pikiran anak ini nambah pikiran ini. Masya Allah. Ya gimana ya ini mak? Aduh, beneran ini aduh. Ana baru mau sembuh nih, Ana baru mau sembuh, Ana udah sakit 3 hari ini. Ini masih masa pemulihan ini ya, apa? Ini masih ada nih. Ini masih ada ini beberapa panjang ini masih ada ini. Anak pulang-pulang nangis kayaknya nangisnya. Ya Masya Allah ya. Sebenarnya kita tuh nggak pernah rekomendasikan cerai enggak. Cuman kalau separah ini nih memang nggak berhak punya suami seperti itu, seorang istri nggak berhak, suami ini nggak berhak untuk. Semoga Allah berikan pelajaran yang terbaik buat suami seperti ini. Auzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah cerai dengan suami saya sudah cerai dengan suami terdahulu kali ya, karena saya dan anak diusir oleh suami dengan tidak membawa apa-apa. Ya Allah kan, tuh kan. Kan? Allah. Dan bacain aja lah. Membawa apa-apa rumah dan isinya dikuasai suami. Suami tidak pernah menafkahi keluarga karena malas bekerja, sering KDRT sama anak-anak. Kini saya selalu merasa bersalah terhadap anak-anak karena tidak bisa melindunginya. Apa yang harus saya lakukan terhadap anak saya? Terima kasih. Minta sama Allah Ta'ala hidayah dan juga pertolongan. Dan boleh dengan keadaan seperti ini kalau minta sama keluarga sendiri ya, tolong ada yang nafkahi gitu ya.
Karena kemungkinan baik suami aja nggak mau nafkahi, apalagi keluarga suaminya. Mungkin bisa cari orang-orang muhsinin yang memang mau membantu anak-anaknya, ya. Untuk istrinya mungkin bisa gimana caranya cari kerja gitu, ya. Allahul musta'an. Ya, itulah jemaah sekalian di sini. Mungkin untuk ummahat dengar cerita-cerita seperti ini harus bersyukur kalau misalnya punya suami yang memang masih mau menafkahi dan tidak KDRT, itu bersyukur, nikmat banget karena banyak kejadian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai kakak perempuan. Ibu saya sempat menjodohkan kakak saya dengan ikhwan yang insya Allah seorang salafi. Tapi kakak saya menolak dengan alasan gak mau sampai bercadar. Padahal ikhwannya pun tidak memaksa. Kakak saya lebih memilih laki-laki yang tidak sesuai keinginan orang tua saya. Narsis di sosmed, main TikTok, merokok. Namanya bowo nih kayaknya. Saya dan orang tua saya bingung harus gimana. Kami hanya tidak mau jika nanti mendapatkan suami yang tidak bisa membimbing kakak saya di jalan yang lurus. Mohon solusinya Ustaz. Semoga Allah mudahkan. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai sebenarnya gitu loh. Gini loh, kakak perempuannya ini kenapa menolak ikhwan tersebut? Karena ada ketidakcocokan ruh. Dan malah dia memilih apa? Memilih laki-laki. Kalau ikhwan tadi disebut ikhwan, kalau sekarang disebut laki-laki, beda. Ya, sama-sama laki-laki tapi itu ikhwan udah ngaji ya. Ini laki-laki sekarang. Narsis di sosmed, main TikTok berarti suka goyang-goyang gitu atau gimana nih? Merokok dan lain-lain. Bingung memang harus gimana. Tapi ini tergantung walinya. Kalau walinya tidak membolehkan, gak bakal terjadi nikah sama TikTokers ini. Nah, semoga si TikTokers itu gak datang. Iya. Semoga walinya itu bapaknya, atau kalau gak ada bapaknya mungkin kakeknya, atau pokoknya walinya semoga bisa mempertahankan kakak perempuannya. Kasihan, ya. Tadi yang seperti Anda bilang, perempuan itu cari yang sekufu. Mungkin ini kakak perempuannya udah orang baik biasa, baik gitu, awam tapi baik gitu. Tapi jangan cari yang rendah kayak gini, ya. Nanti bakal domplang gitu, kasihan hidupnya nanti. Dia baru ngerasain, nanti bakal banyak cerita-cerita, nanti baru setelah berumah tangga baru nyesel. Banyak perempuan kayak gitu tuh. Berumah tangga baru nyesel pas berumah tangga salah pilih suami. Sebenarnya bukan masalah, ini semua taqaddarullah ma syafa'ala. Tapi karena enggak mempertimbangkan secara ukhrawinya dulu gitu loh. Mempertimbangkan hal-hal yang mungkin duniawi. Akhirnya nyesel di kemudian hari, ya. Solusinya adalah berikan masukan ke walinya. Walinya mungkin bapaknya kalau ada, kalau enggak ada yaitu orang tua bapaknya, yaitu mbahnya, kakeknya dari bapak. Kalau nggak ada, anaknya, putranya. Tapi saya pikir putranya nggak ada mungkin. Kalau nggak ada atau nggak bisa, berarti saudara bapaknya. Ya begitu urutannya. Saudara kandung bapaknya, itu urutan wali, ya. Gitu. Bilang ke mereka, jangan kasih sama yang seperti ini, nanti rusak. Ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi suami saleh? Bagaimana menghadapi suami saleh? Ini biasanya menghadapi suami yang bejat ya. Oh iya, ini. Belum selesai. Bagaimana menghadapi suami saleh? Hanya saja kalau marah suka kelepasan memukul. Oh, jadi kalau marah lepas tangannya mukul gitu. Atau berbicara ketus. Bisa aja kayak gitu. Dia soleh, ibadahnya masya Allah, sama tetangga masya Allah, tapi sama
keluarga sendiri, anak istri keras, sampai suka mukul, bicara ketus. Ini memang mental ya, ini memang karakter. Selama dia masih saleh dan kalaupun dia memukul tidak sampai melukai, maka lebih afdol sabar. Karena dia masih punya nilai kesolehan, itu nilai yang sangat berharga. Kesolehan dimaksud adalah ibadahnya, itu berharga itu. Barangkali suatu hari dengan kesolehannya itu dia taubat dari hal-hal kayak gini, insyaallah. Percaya sama Allah. Ya. Adapun yang kasus-kasus pertama, kedua, ketiga tadi itu memang luar biasa itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau tanya, kalau kita udah sepakat mau cerai atau dalam perjalanan pemulangan ke rumah orang tuanya sebab jauh di luar kota. Nah, di perjalanan istirahat si istri minta hubungan badan. Masya Allah, ini gimana ini? Bentar dulu nih, kok bisa gitu ya? Padahal udah sepakat mau cerai. Apakah ini udah dihukumi berzina? Bagaimana cara bertaubat? Terjadi bercerai sebab bagaimana cara bertaubat sebab benar terjadi bercerai? Syukran. Ini dia nih. Ini dia, makanya ana di beberapa masjid seperti ini, staf KDRT di Masjid Hijau, di Wisma Asri Sana Bekasi, membuka kajian fikih keluarga, membahas soal nikah, nazar, cerai, talak, nusyuz, khulu nanti dan seterusnya, banyak istilah-istilah itu. Karena rinciannya banyak. Karena memang banyak belum mengerti. Ini sebenarnya gampang. Gini, sepakat untuk cerai itu artinya cerai. Ikan ya? Oke? Sampai sini udah ya? Kita sepakat untuk cerai. Nah, apakah ketika cerai, ya kita udah sepakat cerai ini hari ini nih, terus dipulangkan ke rumah orang tuanya? Ya enggak. Masa iddah itu, masa iddah. Ada masa iddah namanya. Masa iddahnya 3 kali haid menurut sebagian ulama. Jadi serumah dulu, jangan dipulangin dulu. Gitu ya. Serumah dulu, barangkali timbul kembali benih-benih cinta, akhirnya rujuk gitu. Gitu ya. Nah, lalu gimana? Ini kan kejadiannya di perjalanan ke rumah orang tuanya karena jauh di luar kota, di perjalanan istirahat, oke, pakai mobil pribadi nih. Si istri minta hubungan badan. Padahal udah sepakat mau cerai. Enggak, bukan udah sepakat mau cerai. Berarti kalau udah sepakat mau cerai, udah cerai berarti ini kan. Talak 1. Minta hubungan badan. Suaminya gimana suami? Dijawab nggak suami? Ini nggak disebut di sini. Oh, tapi udah ada isyaratnya sih, karena apakah ini udah dihukumi berzina? Berarti terjadi nih. Ketahuan kan? Dikira gue nggak tahu kan? Jawabannya adalah, menurut pendapat sebagian madhab, sebagian ulama, ini sudah dikategorikan rujuk. Iya, rujuk ini. Gitu. Paham? Jadi nggak ada taubat, ini bukan berzina, bukan. Karena ketika dia cerai pertama itu, status dia masih suami istri. Lah terus kapan kalau di luar status suami istri? Kalau udah 3 kali, sejak kalimat perceraian udah 3 kali masa haid, enggak dirujuk, baru itu terjadi memang resmi cerai yang bukan menjadi suami istri lagi. Begitu ya jemaah sekalian ya. Bisa dipahami nggak maksud sana? Nah, jadi hubungan badan didasari suka sama suka itu sudah indikasi kuat rujuk dengan perbuatan. Mereka ini kemudian jima itu kemudian apakah tanpa suka sama suka? Apalagi istri yang nawarin, mas, ayo mas, gini mas. Suami mau. Lah ini suami istri,
ya udah, itu rujuk, udah kelas, batal, masa iddah batal, kembali ke status normal. Tapi dia telah mengalami cerai pertama gitu loh. Udah normal lah hubungan rumah tangga lagi. Paham jemaah sekalian? Nah, setelah berhubungan badan itu, apa yang harus dia lakukan? Apakah taubat atau gimana? Balik ke rumah awalnya, nggak usah ke rumah orang tuanya, udah. Karena suami istri. Nah, mungkin ini sudah pisah nih. Si istrinya di rumah orang tuanya. Status mereka gimana sekarang? Suami istri bukan, walaupun berpisah nih sekarang. Suami istri. Ayo, balikin. Ya, ini selama perjalanan tersebut, selama masih di masa iddah. Anda bilang tadi sepakat mau cerai, itu kan berarti sebelumnya udah ada diskusi kan? Ya, berarti kan udah diskusi, udah rombongan. Udah kita cerai aja. Iya, ya udah kita cerai aja. Udah jadi cerai itu. Ya. Ternyata itu udah dilakukan di bulan apa? Sekarang bulan apa? Juni. Dilakukan di bulan Februari lalu. Bulan puasa kan? Februari lalu pokoknya. Februari lalu. Ya. Nah, itu kan udah mulai tuh masa iddah. Februari, Maret, sekarang udah apa? Maret udah haid, April udah haid, Mei, pertengahan Mei haid selesai, nggak ada, masih serumah, nggak ada rujuk-rujukan. Kemudian tanggal 31 Mei berangkat ke rumah orang tuanya, dianterin, itu udah bukan mahram, itu udah bukan mahram. Kemudian, Mas, yuk, ayo gitu. Boleh nggak hukumnya kalau gitu? Hukumnya zina. Bisa bedain nggak jemaah? Kalau misalnya perjalanan ke rumah orang tuanya itu masih di masa iddah, maka nggak masalah, itu rujuk. Tapi kalau perjalanan ke rumah orang tuanya ini setelah masa iddah, bukan mahram, bahkan satu mobil nggak boleh itu berdua kayak gitu. Ya, begitu ya. Mohon penjelasan, bolehkah sikap ingin tahu istri, misalnya ingin melihat isi WA suaminya, apa batasan rahasia bagi suami dan istri? Kalau memang suaminya tidak meridhai, maka tidak boleh mengetahuinya, karena privasi suami, karena perbuatan suami itu bukan hanya di dalam rumah, melainkan di luar rumah, dan tidak wajib atau tidak dibebankan atas istri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan suami. Adapun suami, kenapa sebagian ulama atau asatidzah mengatakan boleh bagi suami untuk mengecek HP-nya istri dan semacamnya, tapi nggak sebaliknya, karena suami akan dibebani tanggung jawab akan perbuatan istrinya, karena istri normalnya berbuat di dalam rumah, itu maka diperbolehkan. Ya, memang kerasa tidak adil, tapi justru kalau dilihat-lihat, suami ini tanggung jawabnya lebih besar jauh. Karena istri ini juga harus dipantau oleh suami, dan istri tidak wajib memantau suami. Bebannya suami lebih besar. Karena suami, kalau istri misalnya berkelakuan buruk, maka suami yang bertanggung jawab juga gitu. Tapi kalau misalnya suami berkelakuan buruk, maka dia sendirilah yang bertanggung jawab dengannya. Begitu jemaah sekalian. Ya, tetapi ya sebaiknya kalau memang istrinya salihah dipercaya, maka nggak perlu ya meneliti isi WA dan juga HP dan seterusnya, ya. Apalagi kalau sudah wafat, ya, kalau sudah wafat itu tidak usah lagi dilihat-lihat apapun. Mohon pencerahan, dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya harus berhemat. Bagaimana ukuran hemat dalam Islam? Hemat ini lebih baik kita katakan hikmah, bijaksana, yaitu hanya membeli apa-apa yang dibutuhkan, ya gitu aja. Ustadz izin bertanya, saya menikah dengan suami ketika suami masih kuliah. Alhamdulillah selama kurang lebih 10 tahun pernikahan saya ikut membantu perekonomian keluarga.
qadarullah 1 tahun terakhir saya terdiagnosa suatu penyakit yang membuat saya kurang produktif lagi dalam membantu bekerja. Dan alhamdulillah suami naik gaji dan diberi keluasan rezeki. Saat itulah saya memutuskan istirahat dulu dalam rangka penyembuhan. Tapi sayangnya suami malah berkata bahwa saya hanya ingin menikmati duitnya saja. Astagfirullah. Perkataan itu dia lontarkan lewat lisan maupun tulisan. Remuk hati saya, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, halalkah saya meminta suami untuk mengembalikan uang saya yang pernah saya keluarkan untuk membantu perekonomian keluarga selama kurang lebih 10 tahun ini? Tidak halal, karena apa yang sudah diberi harus diikhlaskan, khalas. Itu sudah menjadi tabung pahala untuk hari akhir. Adapun perkataan suami tersebut itu juga menjadi tabungan buat dia untuk hari akhir selama anti tidak maafkannya. Ya, maka kalimat-kalimat seperti ini ya nggak boleh. Ya. Kalau memang suami ini berkata keceplosan, mudah-mudahan dimaafkan. Tapi kalau memang perkataannya ini dilontarkan oleh lisan maupun tulisan, berarti memang sungguh-sungguh dia mengatakannya. Ya, sekarang berdoa pada Allah, semoga Allah memberi hidayah pada suami tersebut. Ya, inilah pentingnya punya suami itu tidak pentingnya punya suami yang tidak matematis, Indonesianya tidak perhitungan. Iya, tidak perhitungan. Laki-laki itu kalau perhitungan punya istri 1 aja nggak bisa dia, atau 4, ya 3, 2 nggak bisa. Makanya para bukhola itu orang-orang pelit itu nggak ada yang poligami. Rata-rata yang susah poligami adalah yang dermawan. Dan tuh mensaksikan aja, tanya aja orang-orang. Iya, yang pelit itu nggak bakal bisa. Karena istri pertama aja udah kurus kering, apalagi yang lainnya gitu, bakal dijadiin sawah mungkin. Iya, dijadiin orang-orang sawah. Suami-suami kayak gini, ini semoga Allah beri hidayah. Karena penyakit bakhil itu ada di hati. Syuh, bakhil itu ada di hati. Akan tercermin di lisannya. Ngungkit-ngungkit pemberian. Ya, anti jangan ikutan penyakit dia. Ya, melainkan doakan supaya beri hidayah. Ya, adapun yang sudah 10 tahun lalu membantu perekonomian keluarga itu udah menjadi tabungan besar untuk akhirat. Ya, semoga Allah Ta'ala angkat penyakit anti dan penyembuhannya dipercepat insyaallah Ta'ala. Dan memang pada asalnya istri itu nggak perlu untuk membantu perekonomian sebenarnya ya, kecuali kalau memang udah sulit istri suaminya baru bantu. Biar suaminya aja lah yang betul-betul bertanggung jawab. Ini bahwa saya hanya ingin menikmati duitnya saja, kan ini memang kewajiban ya, gimana ya, memang kewajiban. Ya, kadang 10 tahun menikah tapi kok kayak belum menikah gitu pikirannya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana ya? Nggak tahu saya ini gimana ini. Ini bahasanya ini gimana? Kalau apa ya? Ustadz, bagaimana ya kalau suami, oh Masya Allah, ini tulisannya kalau suami se-XX, tulisannya berarti seks gitu. Kalau suami, X ini diterjemahkan di sini kali-kali. Kalau suami sekali-kali, se-XX, ini sekali-kali. Ya Masya Allah. Bagaimana ya kalau suami sekali-kali menyuruh istrinya pakai jilbab ketika sedang berkunjung ke kawan orang Kristen? Apa ini? Enggak. Apa lagi tulisannya? Ke kawan orang Kristen. Nggak tahu yang setelahnya ini, Anda nggak tahu tapi sudah tercatat di lauh mahfuz ini. Nggak tahu. Apakah boleh Ustadz istri kalau berkunjung ke kawan orang Kristen walaupun sama-sama perempuan wajib berjilbab? Ya, jadi jangan tampakkan aurat di depan perempuan non muslimah. Ya, tetap berjilbab gitu ya. Ya. Baik, kita kira cukup sampai sini aja insyaallah. Jazakumullah khairan jazaa atas perhatiannya dan kehadirannya. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi bulan depan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.